Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Nicholas Lionel Patrick, XTP 3 absen 22. Dan teman saya Azriel Emeraldi Astriano dari XTP 3 absen 4. Saya Jonathan Jefferson Daud dari XTP 3 absen 15. Saya Farah Raditya Pratama dari XTP 3 absen 11. Video ini adalah video asesmen semester terakhir dari mata pelajaran Sejarah, Seni Budaya, IPAS C, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Informatika, dan Pendidikan Pancasila. Fase E semester 1, SMK Katolik Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Tanaman semuanya adalah bahasa laut, disebut dengan formasi tandem. Kekayaan Sangiran mulai dari perubahan dengan Sangiran, sejarah persoalan Sangiran, sampai koleksi-koleksi fosil, sampai alat-alat batu. Jadi pesonnya juga dari batu, kapaknya dari batu, bilanya dari batu. Setelah ruang pertama ini nanti selesai, keluar ke ruang yang kedua, ya, tentang langkah-langkah kemanusiaan. Dari langkah-langkah kemanusiaan kita bisa melihat koleksi-koleksi yang ada, termasuk koleksi batu meteor, ya, termasuk cara-cara berburu, ya, termasuk cara-cara penelitian yang ada di kawasan situs manusia purba sampai di Sangiran. Orang-orang ilmuwan dari Eropa pada saat itu ke Sangiran yang dicari bukan fosil, yang dilakukan bukan fosil tapi tambang, ya, batu bara, minyak gitu. Tapi yang ditemukan adalah bekas-bekas kehidupan masa lampau, ya. Tidak ada pertambangan, tidak ada tambang. Makanya setelah itu dibuat peta oleh John Everest, disebarluaskan di Eropa, ya, ahli-ahli geologi, paleontologi, arkeologi berdatangan di kawasan situs Sangiran. Situs Sangiran ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari Eropa namanya Skumeling tahun 1888 sampai 1889. Dia keliling di kawasan situs Sangiran. Kita belum lahir, Indonesia belum ada, tapi orang-orang Eropa itu sudah melakukan riset, ya. Makanya sana lebih tahu dulu daripada orang sini, ya. Orang Indonesia zaman itu masih kolonial, masih dijajah, ya. Orang-orang Eropa di sini melakukan riset, mencari kekayaan di sini, ya. Yang dicari ternyata tidak ditemukan, ada fosil. Makanya setelah itu berkembanglah orang-orang geologi, orang arkeologi, orang antropologi berdatangan di sini riset. Dan ternyata di Sangiran adalah sebuah laboratorium alam yang terkandung kehidupan masa lampau. Banyak peninggalan-peninggalan yang berupa fosil ataupun alat-alat yang biasa digunakan manusia purba Homo erectus. Ya. To the sea for a getaway. Car top down and we're driving. Informasikan tentang koleksi batu meteor, terus cara-cara berburu manusia purba Homo erectus, ya, terus cara-cara pembagian makanan, termasuk cara-cara riset, ya, oleh para ilmuwan. To the sea. Moving away, can't you see? Indonesia negara yang unik. Gunung apinya banyak, lautnya luas, sering terjadi gempa. Ada jalur-jalur gempanya. Di sini gempa bisa menggerakkan gunung-gunung yang lain meletus gempa, ya. Nah, Indonesia yang paling aman di mana? Di Kalimantan, karena tidak ada jalur gempa, tidak ada gunung berapi aktif. Jadi pulau yang sekarang terkategori aman di Indonesia adalah di Kalimantan, ya. Karena tidak ada gunung berapi aktifnya, dan tidak ada jalur gempanya. Ini adalah kaki atas, ya. Fosil paha atas, ya. Yang panjang adalah gading, boleh disentuh tapi nggak boleh diangkat. Yang tengah adalah rangsa medisnya, fosil gajah stegodon, ya. Usia kepurbakalannya kurang lebih 900.000 tahun yang lalu, ditemukan di lapisan tanah Dresden, ya. Boleh disentuh, ya. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see?
Ini yang awal mulanya dari Kertanegara. Kita ini di Tulungagung. Ya, adik-adik yang ada saudara atau rasanya Tulungagung bisa dilihat secara alam sana dulu pernah ada kehidupan Homo sapiens. Ya, ini adalah dikenal dengan manusia wajah atau wajah kences. Rasnya ras memorit, ya, asteroid. Ya. Ini awal mulanya adalah dari Turkanya Kenya Afrika, satu darah dengan Homo erectus. Dengan manusia gua karena hidupnya menetap di dalam gua. Sudah mulai mengenal makam, hasilnya sudah mengenai dikubur ya, satu kelompok. Tapi belum sempurna ya, matinya miring dikubur miring gitu aja. Matinya terlentang ya terlentang. Ini di Gunung Kidul, ya di Bantul, termasuk di Gunung Pacitan Jawa Timur dan di Kalimantan. Daerah-daerah yang pada saat itu banyak buahnya untuk berteduh, untuk berkumpul. Ya. Dan ini adalah Homo erectus. Ya. Ini adalah hidupnya di Flores, ya. Makanya dinamakan Homo erectus. Tingginya 106 cm, ya. Tingginya cuma 106 cm kerdil. Kalau bahasa sekarang stunting, ya. Volume otaknya kecil, 380 cc, berat badannya kurang lebih 25 kg. Ya, hidupnya di Flores, makanya dinamakan Homo erectus. Your feet feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Looking candy by the ocean, it's our favorite. Tahun yang lalu manusia purba disangka bentuknya seperti apa? Ya, sebelum dia punah 300.000 tahun yang lalu. Ternyata 500.000 tahun yang lalu manusia purba disangka rambutnya sekujur tubuh penuh. Ya, penuh dengan rambut atau bulu. Bahasanya masih pakai bahasa Arab dan juga belum mengenal pakaian. Dia cari makannya juga masih berburu. Itulah masa ke masa manusia purba umur 500.000 tahun yang lalu Instagram. Nanti bisa kita lihat. Nah, kenapa manusia purba itu punah? Pertama karena faktor gagal mengikuti seleksi alam. Kedua karena sakit-sakitan. Ketiga meletusnya gunung berapi tadi. Yang paling dasar adalah badai meteor. Itulah faktor-faktor yang mengakibatkan punahnya manusia purba. Ini masa-masa 500.000 tahun yang lalu. Manusia purba disangkakan ternyata seperti ini. Padahal sudah 500.000 tahun yang lalu. Rambutnya tebal, ya, rambutnya tebal, ya. Cari makannya masih berburu, senjatanya masih kapak batu tadi, termasuk tombaknya atau pukulannya kayu. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah masa-masa yang paling bagus, masa 500.000 tahun yang lalu. Jadi seperti ini. Ya. Ini bapaknya mana, anaknya mana nggak kelihatan. Ya. Jadi adalah seperti ini, rambutnya tambah tebal. Ini bahasanya pasti pakai bahasa isyarat ya. Juga belum mengenal pakaian. Itu adalah masa 500.000 tahun yang lalu manusia purba di Sangiran seperti ini. Ya. Moving away, can't you see? Terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya kasih waktu 10 menit ya nanti ya. Semoga bermanfaat ya. Sukses sekolahnya, pinter-pinter ya. Amin. Cita-citanya tercapai. Amin. Usaha dan jadi dokter ya. Atau jadi Amin. dan lain sebagainya. Kalau mau ada pertanyaan saya kasih waktu 10 menit. Halo teman-teman. Halo. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapak corong dan teman saya yang bernama Patrick. Let's go. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kapak corong. Untuk yang pertama, apa itu kapak corong dan kegunaan kapak corong. Untuk pengertiannya, kapak corong adalah kapak yang terbuat dari logam dengan ujungnya berbentuk corong. Untuk kegunaannya sebagai alat pada zaman perundagian. Let's go. Untuk penjelasan yang kedua, siapa yang pertama kali menggunakan dan siapa yang pertama kali memanfaatkan. Untuk yang pertama kali menggunakan dan memanfaatkan adalah oleh masyarakat pada zaman prasejarah yang telah mengenal logam, terutama di Nusantara. Untuk penjelasan yang ketiga, kapan kapak corong ditemukan dan kapan kapak corong digunakan. Kapak corong ditemukan dan digunakan pada zaman awal mula logam, itu sekitar 1000 sebelum Masehi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Azril. Kapak corong ditemukan ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Biasa kapak corong ditemukan di pedalaman desa. Mengapa kapak corong itu penting? Kapak corong penting karena bisa
dibuat untuk berburu dan bertani. Dengan sayatannya yang tajam, kapak corong bisa untuk berburu dan bisa untuk mencangkul pasir dari tani. Bagaimana cara pembuatan kapak corong? Langkah pertama, kita cairkan logam, dan cairan logam itu juga diberikan ke cetakan. Lalu cetakan diberi kayu sebagai genggaman dan tunggu mengering, maka jadilah kapak corong. Terus Bu, ajeng tanglet punapa ingkang dados budaya lokal ing Sangiran? Budaya lokal. Nggih. Budaya lesung mas. Musik lesung, seni budaya lesung. Lesung. Sapa ingkang ngelola lan ngelestarikan budaya lokal ing Sangiran? Masyarakat sini, masyarakat mriki. Sekitar lokal mas. Terus ketiga, ingkang pundi tempat-tempat budaya lokal ing Sangiran ingkang saged dipunakes ing masyarakat? Tanya, maksudnya lokasi nih. Nggih. Lokasi ini paling 100 meter dari sini, 200 meter lah dari sini. Tempat nalika punapa wae acara utawa festival budaya ingkang dipunadani ing Sangiran. Sanggar teater mas, sanggar teater, sanggar teater Purban. Kelima, keing punapa budaya lokal ing Sangiran punika kadah dipun lestarikan. Ya murid-murid budaya Jawa mas. Terakhir, kepiye cara masyarakat lokal melestarikan budaya ing Sangiran? Ya caranya melu nonton, melu main, gitu mas. Ikut partisipasi lah. Atau nggih Bu.